Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Senin 29 Mei 2023 bersama saya Iriatun Trikorini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini, kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami dapat memahami dan terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini, saya ambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Demikian bunyinya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, renungan pagi ini saya beri judul Hidup dalam Pimpinan Roh Kudus. Pada suatu hari seorang petani baru saja selesai membersihkan kandang kuda. Saat tiba di rumah dan akan membersihkan diri, ia tersadar bahwa arloji saku pemberian istrinya yang ia simpan di saku hilang. Segera ia kembali ke kandang kuda untuk mencari arloji tersebut. Namun, walaupun ia sudah mencari ke seluruh sudut kandang, arloji itu tetap tidak ditemukan. Ketika petani itu sudah putus asa, ia melihat sekumpulan anak yang sedang bermain di dekat kandang. Ia kemudian mendatangi anak-anak itu dan menawarkan kepada mereka, barang siapa dapat menemukan arloji yang hilang di kandang kuda, akan mendapatkan imbalan. Langsung saja anak-anak itu mencari dengan penuh semangat. Namun mereka keluar dari kandang dengan tangan kosong. Petani ini pun memutuskan untuk menyerah. Namun ada seorang anak mendatanginya dan berkata, "Pak, bolehkah saya sekali lagi masuk untuk mencari arloji itu?" Dengan sedikit ragu, petani itu mengizinkan. Tidak lama kemudian, bocah kecil itu keluar dengan membawa sebuah arloji. Dan dengan keheranan, petani ini menanyakan mengapa ia dapat menemukannya. Dengan enteng, anak itu menjawab, "Setelah saya masuk, saya hanya diam saja dan duduk di lantai. Sebentar kemudian, saya mendengar bunyi detik arloji itu dan saya menemukannya." Ilustrasi di atas seringkali berbicara tentang bagaimana kita menghadapi masalah-masalah hidup. Seringkali kita terlalu sibuk mencari, mencoba, dan menghadapi dengan usaha dan kekuatan sendiri. Lalu kita tidak menemukan jawabannya. Mengapa? Karena kita lupa duduk diam dan mencari kehendak Tuhan serta memohon pimpinan Roh Kudus. Kita memang percaya bahwa Roh Kudus memiliki kuasa yang luar biasa, spektakuler, dan supranatural. Namun, jika hanya pandangan ini saja yang kita terima, kita akan cenderung mengingkari kehadiran dan karya Roh Kudus yang menolong dan menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa saja. Karya Roh Kudus yang lebih utama
justru adalah yang menyertai dan menuntun umat percaya, menghibur dan menolong sampai selama-lamanya. Artinya, karya Roh Kudus itu hadir dalam keseharian kita. Karena tidak semua orang percaya memiliki pengalaman supranatural yang luar biasa, tapi semua orang percaya meyakini mengalami penyertaan Roh Kudus yang menggerakkan dan menghidupkan. Dipimpin oleh Roh Kudus, artinya Tuhan bergerak di depan kita, sehingga kita memiliki petunjuk dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk karunia Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir, menolong, menuntun, dan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita.